bagaimana sih cara membuat rencana pelaksanaan pembelajaran itu atau disingkat juga dengan RPP? Baik, saya akan menjelaskan apa sih itu RPP, apa sih kegunaan dari RPP. Yang pertama, rencana pelaksanaan pembelajaran berguna bagi guru atau bagi tenaga pendidik untuk sebelum melakukan kegiatan pembelajaran yang mana ia harus terlebih dahulu menyiapkan rencana pelaksanaan pembelajaran yang mana di situ kita seorang guru atau tenaga pendidik dapat mengetahui bagaimana pencapaian dari peserta didiknya sehingga guru tersebut tidak bingung bagaimana apa yang ingin harus diajarkan guru tersebut kepada siswanya atau peserta didiknya. Berikut saya sajikan bagaimana sih langkah-langkah dalam membuat RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran. Langkah membuat RPP. Kesatu, mencantumkan identitas yang terdiri dari nama sekolah, mata pelajaran, kelas, semester, standar kompetensi, atau kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang peserta didik. Berikutnya kompetensi dasar, yaitu penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Indikator. Indikator yaitu suatu alat ukur dalam sebuah proses kegiatan pembelajaran. Berikutnya alokasi waktu, yaitu jadwal atau jam yang diperlukan dalam kegiatan proses pembelajaran. Poin yang kedua yaitu merumuskan tujuan pembelajaran. Apakah yang maksud dengan merumuskan tujuan pembelajaran? Yaitu merancang suatu kegiatan pembelajaran. Contohnya, seorang siswa mendapatkan suatu informasi mengenai lowongan pekerjaan yang mana terdapat syarat-syarat. Yang di sini terdapat satu syarat yaitu membuat suatu identitas yang mana di sini ia harus memikirkan dan apa yang ingin dituangkan dalam menulis atau mengetik dalam identitas untuk melamar suatu pekerjaan tersebut. Poin yang ketiga yaitu menentukan materi pembelajaran untuk memudahkan penetapan materi pembelajaran yang mana diacu dari suatu indikator. Contohnya, peserta didik dapat menjelaskan informasi yang tercantum dalam suatu surat lowongan pekerjaan tersebut. Adapun contoh lainnya yaitu seorang guru menentukan materi pembelajaran yaitu mata pelajaran bahasa Indonesia yang mana materi tersebut berupa membuat suatu surat lowongan pekerjaan yang mana di sini seorang siswa dapat menjelaskan apa maksud dari seorang guru tersebut atau tenaga pendidik tersebut. Adapun langkah yang keempat yaitu menentukan metode pembelajaran. Yang dimaksud dengan metode di sini yaitu diartikan sebagai suatu pendekatan dalam suatu pembelajaran tergantung pada karakteristik atau ciri dari masing-masing dari suatu pendidiknya. Contoh dari metode pembelajaran yaitu seorang tenaga pendidik menentukan metode yang ingin diterapkan dalam suatu kegiatan pembelajaran. Contohnya seperti metode tanya jawab, metode eksperimen, metode diskusi, dan metode lain sebagainya yang digunakan oleh tenaga pendidik dalam proses kegiatan pembelajaran tersebut. Adapun langkah yang kelima yaitu menetapkan suatu kegiatan pembelajaran. Di sini, langkah-langkah minimal yang harus dipenuhi pada setiap unsur dalam suatu kegiatan pembelajaran adalah yaitu kegiatan pembelajaran yaitu seorang guru harus menyiapkan siswa baik secara psikis, fisik ataupun mengikuti suatu proses dalam kegiatan pembelajaran. Yang kedua,
yaitu seorang guru dapat menjelaskan bagaimana seorang peserta didiknya dapat mengajukan suatu pertanyaan-pertanyaan yang mengaitkan suatu pengetahuan atau materi dari sebelumnya yang akan dipelajari. Ketiga, yaitu seorang guru dapat menjelaskan bagaimana tujuan pembelajaran dan apa kompetensi dasar yang akan dicapai oleh seorang peserta didik tersebut. Yang keempat, yaitu guru harus menyampaikan bagaimana cakupan materi dan penjelasan mengenai uraian kegiatan sesuai dengan suatu silabus atau RPP yang akan dibuat. Langkah keenam, yaitu memilih suatu sumber belajar. Pemilihan suatu sumber belajar mengacu pada perumusan yang ada dalam suatu silabus yang ingin dikembangkan. Sumber belajar baik berupa suatu sumber belajar rujukan, lingkungan, media, narasumber, alat dan bahan, dan lain sebagainya. Sumber belajar dituliskan secara lebih detail dan langsung diterapkan atau ditera ke bahan ajar yang ingin digunakan dalam suatu proses pembelajaran. Misalnya, sumber belajar yang didapat misalkan dari buku referensi atau dari media. Adapun langkah yang ketujuh, yaitu menentukan penilaian yang dijabarkan. Ada 3 penilaian yang dijabarkan. Yang pertama yaitu teknik penilaian. Teknik penilaian yang digunakan oleh tenaga pendidik. Bagaimana penilaian yang harus digunakan oleh seorang tenaga pendidik? Misalnya, penilaian digunakan misalnya sejenis pilihan ganda, esai. Misalkan pilihan gandanya dalam bentuk soal pilihan ganda, yaitu sebanyak 10 soal. Misalnya penilaiannya berarti berapa bobot soal dalam suatu soal tersebut. Misalnya 10. Dalam satu soal, satu butir soal, yaitu diberikan nilai 10. 10 masing-masing, maka dijumlahkan dari 10 soal tersebut, maka diperoleh 100 nilai. Misalkan untuk penilaian yang esai atau uraian, misalkan 5 soal. 5 soal ini diberikan bobot misalkan betul 1, dikasih nilai yaitu 20 misalnya. Misalkan salah dari kelima soal ini terdapat ada pengerjaan soal yang salah, misalkan nomor 1 salah. Jadi ada 4 soal yang terjawab. Jadi 80 bisa diberikan oleh seorang guru tersebut dalam memberikan nilai untuk siswanya. Jadi terlihat gambarannya bagaimana pencapaian suatu peserta didiknya. Adapun poin yang kedua yaitu bagaimana bentuk instrumen. Instrumennya yaitu alat bantu yang digunakan dalam suatu penilaian tersebut. Misalkan diadakan sejenis remedial ulang bagi nilainya yang dikurang dari KKM atau kriteria ketuntasan minimal. Yang ketiga, yaitu poin yang ketiga, instrumen yang dipakai yang berisi suatu rubik penilaian. Misalkan sejenis tabel kan, sejenis tabel berarti di tabel tersebut diletakkan suatu misalkan di rubik tersebut nama, nomor, soal. Misalkan soal terbagi menjadi 2 yaitu pilihan ganda dan uraian. Pilihan ganda misalkan bobot soalnya 10. Jadi nilainya dari satu butir soal tersebut diberikan nilai 10. Begitu juga dengan uraian atau esai yang mana butir soalnya terbagi menjadi 5 soal, yaitu dengan nilai dari satu soal yang betul diberikan nilai misalnya 20. Begitu. Berikut saya paparkan beberapa contoh video pembelajaran. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semua. Bagaimana kabarnya? Baik. Bagaimana pelajaran sebelumnya? Apakah bisa kalian mengerti ataukah tidak? Bagaimana dengan materi yang Ibu sampaikan sebelumnya? Apakah kalian memahami apa yang Ibu sampaikan? Coba kalian
surat lowongan pekerjaan. Ayo, yang nantinya mungkin akan melamar suatu pekerjaan pasti membutuhkan suatu surat lowongan pekerjaan atau yang akan berisi tentang tulisan Anda sendiri. Baiklah, berikut contoh dari penulisan atau dari surat lowongan pekerjaan berdasarkan dari identitas atau riwayat kita sendiri. Adapun di dalam surat lamaran pekerjaan terdapat beberapa faktor atau format yang harus tercantum. Beberapa format tersebut yaitu antara lain: 1. Tempat dan tanggal membuat surat. Kedua, nama penerima, nama perusahaan, dan alamat yang dituju. Ketiga, salam pembuka. Keempat, isi surat. Kelima, data diri. Data diri yaitu terdapat nama, alamat, nomor kontak, atau email yang bisa dihubungi. Keenam, yaitu lampiran dokumen. Ketujuh, salam penutup. Kedelapan, baru nama dan tanda tangan kalian masing-masing. Baiklah, mungkin itu yang bisa Ibu sampaikan. Jika terdapat apa yang kalian belum paham, boleh ditanyakan ke Ibu. Mungkin ada yang ingin ditanyakan seputar mata pelajaran kita pada hari ini. Ibu persilakan. Mungkin ada yang belum paham, boleh mengajukan tangannya. Ibu persilakan. Ayo, yang belum mengerti atau belum paham, silakan tunjuk tangan. Oke, baik, pertanyaan yang bagus. Bu, mengapa bisakah tidak diletakkan nama dan tanda tangan? Alangkah sebaiknya, kan nama dan tanda tangan merupakan format yang harus diletakkan atau yang harus diterapkan di surat lamaran pekerjaan, yang mana di situ maka kita menandatangani surat tersebut bahwa benar dari tulisan kita sendiri dari pembuatan surat lamaran pekerjaan tersebut. Oke, baik, itu pertanyaan yang bagus. Mungkin ada lagi yang ingin bertanya, Ibu persilakan. Baik, jika tidak ada lagi yang ingin bertanya, baiklah Ibu berikan kesimpulan dari materi yang telah Ibu berikan, yang mana dari materi ini bisa memudahkan kita bagaimana sebaiknya setelah kita misalkan lulus dari sekolah menengah pertama ini, maka kita jenjang atau misalkan tamat dari SMA, kita dapat ingin bekerja, membutuhkan satu pekerjaan, maka kita mendapatkan suatu informasi dalam pengalaman pekerjaan. Oleh sebab itu, kita diperintahkan dalam surat lamaran pekerjaan tersebut kita disuruh membuat surat lamaran pekerjaan berdasarkan dari kita sendiri. Mungkin itu manfaat dari kita itu surat lamaran pekerjaan. Oke, baiklah, sudah paham Anda semua atau siswa-siswa semua. Untuk selanjutnya, kalian harus memahami materi yang telah Ibu sampaikan sebelum kita melakukan suatu pelajaran berikutnya. Untuk selanjutnya, pas Ibu masuk, Ibu akan menanyakan apakah kalian paham akan dari materi yang Ibu ajarkan pada hari ini. Mungkin itu materi dari Ibu. Sebelum Ibu menutup pelajaran kita pada hari ini, baik Ketua silakan memimpin doa kita. Silakan Ketua, Ibu persilakan. Baiklah, mungkin itu pelajaran kita pada hari ini. Ibu tutup mata pelajaran kita dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.